Alhamdulillah ibu-ibu masih semangat. Masih semangat ibu-ibu? Alhamdulillah masih semangat, sekalipun barusan sudah mendapatkan kabar buruk karena saya ternyata sudah menikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanil musta'an. Alladzi la yahullu fil makan wa la yamurru alaihi zaman. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi waladil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila akhir zaman. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batila batilan warzuqna jatinabah. Amma ba'd. Yang kami hormati dan yang kami takdimi Ketua Umum Pimpinan Daerah Wanita Islam Kota Singkawang, Umi Hajah Nur Hasanah SAG MSI. Yang kami hormati seluruh jamaah yang hadir. Juga tidak lupa yang kami hormati Ketua Majelis Taklim di sekitar Masjid Naksabandi. Dalam hal ini ada ibu-ibu muslimat yang hadir, juga abang-abang yang di balik layar, ada yang ngurusin mic. Nah, ini luar biasa sekali sebenarnya. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia, di momen yang istimewa, bersamaan dengan orang-orang yang istimewa, di waktu dan tempat juga yang tidak kalah istimewa, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir dalam rangka mensyukuri salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua, yakni nikmat iman dan Islam, yang salah satu ekspresinya adalah dengan merayakan atau memperingati Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi Muhammad adalah pembawa dari agama Islam, yang oleh karenanya kita beriman kepada beliau. Di akhirat kelak, Bu, tidak ada satu gelar pun, satu kebanggaan yang bisa kita banggakan di hadapan umat yang lain, di hadapan Allah. Gelar ustadz minggir, gelar profesor minggir, gelar kiai minggir dulu, tidak bisa dibanggakan. Sebaliknya itu justru menjadi pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu gelar yang bisa kita banggakan kepada Allah dan juga kepada seluruh umat manusia, yakni kebanggaan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita cek di Al-Qur'an, kata Muhammad itu diulang sebanyak 4 kali dalam Al-Qur'an. Berapa kali, Bu? Berapa kali? Nama Ahmad itu hanya diulang 1 kali dalam Al-Qur'an. Tapi kalau kita cek semua itu, Bu, tidak pernah kita jumpai Allah memanggil Nabi Muhammad dengan langsung menyebut namanya, "Hai Muhammad," tidak pernah. Kita pasti menjumpai dalam Al-Quran Allah itu menyebut Nabi Muhammad dengan gelarnya, seolah-olah Allah itu sungkan kepada Nabi Muhammad, seolah-olah. Lah kok kita umatnya ini sebagian ada yang langsung memanggil Allahumma sholli ala Muhammad seperti itu. Muhammad bersabda, itu kurang etikanya seperti itu, karena Allah sendiri mengajarkan etika kepada kita, tidak pernah memanggil nama Nabi Muhammad dengan langsung namanya. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim dalam Al-Quran, ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, dipanggil gelarnya. Ketika Allah menyebutkan namanya Nabi Muhammad, segera Allah menyusulkan gelarnya, wahai Rasul, seperti itu. Dalam ayat misalnya disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Disebutkan tuh Muhammad, siapa Muhammad itu? Rasulullah.
langsung disebutkan gelarnya, tidak mungkin langsung nyebut namanya saja. Di ayat yang lain, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah. Seperti itu. Disebutkan namanya tapi diikutkan nanti gelarnya. Ayat yang lain misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Nabi Muhammad itu tidak lain adalah seorang rasul. Diikutkan juga gelarnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil iktibar, mengambil hikmah, mengambil pelajaran bahwa seharusnya demikian pula kita memanggil Nabi Muhammad SAW tidak dengan langsung namanya. Ya, orang tukang bakso aja Bu, di sini kita panggil, masih kita panggil Pak kok. Masih dipanggil Mang, apalagi ada profesor, ada dosen misalnya. Tidak mungkin kita langsung manggil namanya, apalagi kepada Nabi Muhammad yang kelak kita mengharapkan syafaat kepada beliau, yakni Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apakah makna dari nama Muhammad tadi itu? Mim, ha, mim, dal. Kalau kita cek di kamus, kata Muhammad itu terdiri dari huruf ha, mim, dan dal. Ha, mim, dan dal. Kalau kita cek maknanya adalah pujian. Hamid dengan bentuk isim fa'il, dengan bentuk subjek, berarti orang yang memuji. Ada suaminya yang namanya Hamid, itu artinya orang yang memuji. Ada dalam bentuk isim maf'ul, Mahmudun, Mahmud. Ada yang namanya Pak Mahmud? Nah, itu artinya yang dipuji. Kemudian nama Ahmad. Ahmad ini sigotnya, bentuknya, formulanya dalam bahasa Arab disebut sigot mubalaghah, isim tafdil. Ahmad artinya yang paling, yang sangat terpuji. Sama dengan istilah akbar, artinya yang paling besar, yang paling agung. Akbar. Ahsan, yang paling baik. A'zam, yang paling agung. Ahmad berarti yang paling terpuji. Jadi nama Nabi Muhammad dengan sebutan Ahmad itu berarti beliau adalah makhluk yang paling terpuji di sisi Allah. Entah itu terpuji sikapnya, teladannya, cara memimpinnya, beliau sebagai kepala rumah tangga, sebagai dalam sisi politiknya, dalam sisi beliau berdagang, semuanya terpu. Oh, sudah mulai tidak konsen. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semuanya Ahmad terpuji. Nah, semuanya ini nama tadi itu Hamid, Mahmud, Ahmad, itu semua berkumpul dalam satu nama yang kita kenal dengan nama Muhammad. Jadi nama Muhammad itu kumpulan tadi itu. Nabi Muhammad adalah pribadi yang sering memuji Allah, yang paling banyak memuji Allah. Beliau juga adalah pribadi yang sering dipuji oleh Allah, dipuji oleh makhluk. Di sisi lain juga beliau memang yang paling layak dipuji di sisi makhluknya semua. Inilah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Lantas apa dampaknya kepada kita? Apa sih dampaknya? Oke, Nabi Muhammad adalah Nabi yang terbaik, Nabi yang paling terpuji. Terus apa dampaknya kepada kita? Dalam ayat Al-Quran disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami, kata Allah, tidaklah mengutus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali engkau ini sebagai rahmat bagi alam semesta. Kalau kita cek di terjemahan Al-Quran, Bu, arti dari rahmatan lil alamin itu bukan rahmat bagi alam, tapi pembawa rahmat. Sebenarnya terjemahan itu kurang tepat. Karena di situ bukan rahimun lil alamin, bukan orang yang membawa rahmat, tetapi rahmatan lil alamin. Kalau kita buka tafsirnya, apa sih yang dimaksud dengan rahmatan lil alamin? Sebelum itu saya kasih contoh dulu. Jadi penggunaan kata rahmatan, rahmat
Nabi Muhammad adalah rahmat itu sendiri, lebih baik penggunaan istilah itu daripada menggunakan istilah pembawa rahmat. Apa buktinya? Kita kasih contoh sederhana begini. Dulu di pesantren teman saya itu ada yang doyan ngerokok, bangun tidur rokok, kemudian ke WC rokok, keluar WC rokok, mau tidur rokok. Akhirnya dibulilah sama teman-teman. Jadi teman ini tidak hanya seorang perokok, tapi teman saya itu disebut sebagai rokok itu sendiri. Tidak bisa dibedakan itu antara dia sebagai perokok dengan rokoknya, tidak bisa dibedakan. Nah, penggunaan istilah seperti ini untuk menguatkan, untuk menegaskan bahwa si perokok tadi ini, teman saya itu betul-betul menjiwai dalam merokok. Nah, inilah makna seperti ini lebih kuat. Kalau mau memuji, misalnya ada suaminya kalau memuji ibu-ibu ya, engkau tidak hanya orang yang aku cintai, tapi engkau adalah kecintaanku. Wah, itu pintar berarti itu. Jadi bukan sosok, tapi dia adalah cinta itu sendiri. Keren nggak? Pintar itu berarti yang begitu itu. Oh iya, itu kata mas yang di masjid itu. Itu lebih pintar menggunakan seperti itu. Nah, Nabi Muhammad sebagai rahmat itu sendiri. Apakah yang dimaksud lil alamin di situ? Kalau kita buka tafsir yang berjudul Nazmud Duror fi Tanasubi Ayati Waswar karyanya Imam Al-Biqai, yang dimaksud lil alamin adalah lil alamina kullihim. Jadi Nabi Muhammad adalah rahmat bagi alam semesta seluruhnya, ahlil ardi wa ahlis samawati minal jinni wal insi wa ghairihim, semuanya, baik itu penghuni bumi, penghuni langit, dari golongan manusia, dari golongan jin, semuanya Nabi Muhammad adalah rahmat bagi mereka. Jadi berlaku tuh secara keseluruhan, universal rahmatnya Nabi. Coba kita buka tafsir yang lain. Tafsir yang berjudul Tafsir Mafatihul Ghaib atau yang dikenal dengan Tafsirul Kabir, karyanya Sultanul Mutakallimin Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dijelaskan bahwa Nabi sebagai rahmat itu bisa berlaku dalam dua hal. Berlaku dalam berapa hal, Bu? Dua hal. Yang pertama bisa kita tarik ke dalam ranah keagamaan, yang kedua dalam aspek duniawi. Yang pertama keagamaan, yang kedua duniawi. Dalam sisi keagamaan, rahmatnya Nabi Muhammad SAW adalah membawa kita dari minadz dzulumat ilan nur, dari kegelapan menuju ke terang benderangnya keimanan. Mulai dari zaman jahiliyah menuju ke zaman ilmiah. Zaman jahiliyah ini artinya bukan berarti orang-orang dulu itu goblok nemen, goblok banget, bukan. Orang dulu itu sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi rasul, pintar-pintar juga, Bu. Yang dimaksud jahiliyah terus apa? Yang dimaksud jahiliyah adalah jahiliyah fil akhlak, dalam akhlaknya, etikanya, moralnya, tata keramanya, akhlak. Di situ yang defisit, yang amoral, tidak ada tata kerama di sana, jahiliyah. Sementara dalam ilmu pintar juga sebenarnya. Makanya kita tahu kan kisah ketika Sayyidina Umar memeluk agama Islam gimana. Beliau mendengar adik iparnya dengan adiknya juga itu membaca Al-Quran surat Toha. Padahal Sayyidina Umar pada saat itu hanya mendengar saja. Apa kata Sayyidina Umar? Ini kalimat-kalimat ini saya yakin bukan kalimat manusia. Ini jelas kalimat yang turun dari langit, katanya. Kenapa kok Sayyidina Umar bisa mengerti seperti itu? Karena Sayyidina Umar cerdas. Oh, banyak sekali kalau kita ceritakan dalam hal itu. Tapi itu yang pertama dalam sisi keagamaan. Nabi Muhammad membawa rahmat dari sisi keagamaan dalam artian dari jahiliyah menuju zaman ilmiah. Dari sisi duniawi, manakah rahmat Nabi Muhammad SAW? Dulu, Bu, orang-orang Arab jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Muhammad ada masalah sedikit carok, ada masalah sedikit perang antar suku,
rebutan lahan untuk ngarit untanya, udah bertengkar saling membunuh. Tapi setelah diutusnya Nabi Muhammad, salah satu maqasidus syariah, tujuan dari diberikannya syariat adalah hifdun nafas, menjaga diri, menjaga jiwa, menjaga nyawa kita. Itu salah satu tujuan dalam syariat. Itu betul-betul dijaga sehingga saling membunuh itu dikesampingkan, hak asasi manusia diutamakan. Loh, terus gimana perangnya Nabi Muhammad? Perangnya Nabi Muhammad itu bukan karena menyerang, bukan karena halo, sudah mulai ngantuk ini ya. Apa terlalu ilmiah ya ini usianya? Jadi perangnya Nabi, tadi kan katanya Nabi Muhammad itu membawa rahmat, tidak mungkin ada pertumpahan darah. Terus gimana tuh perangnya Nabi? Perangnya Nabi itu bukan karena menyerang, tapi perangnya Nabi itu karena beliau mempertahankan diri. Karena diserang ya kita mempertahankan diri. Masa mau diam aja, ya sudahlah mati aja, misalnya tidak begitu. Kita mempertahankan diri. Dalam rangka itu sebenarnya, itu perangnya Nabi. Kemudian dari sisi duniawi juga rahmatnya Nabi Muhammad dari sisi duniawi itu berlaku dalam aspek hukum-hukum. Misalnya dalam negara kita Pancasila, kita kenal seperti itu. Dan Pancasila kita tahu diambil dari nilai-nilai universal agama Islam, Al-Quran. Mana yang bertentangan dengan Al-Quran? Tidak ada. Mana yang bertentangan dengan syariat Islam? Tidak ada. Semuanya sinergi, semuanya sesuai dengan ajaran agama Islam. Semuanya sesuai dengan ajaran agama Islam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya bisa 1 jam lagi nih Bu, karena saya sudah menyiapkan materi yang agak panjang sebenarnya. Tapi karena keterbatasan waktu, tadi ada bisik-bisik tetangga 15 menit atau 10 menit sebelum asar suruh disudahi dulu. Jadi ya dengan berat hati, kalau ibu-ibu masih mau menyimak kajian saya, ini setengah promosi, bisa ke channel YouTube saya Bu. Gimana tukang media? Mantap ya promosinya. Oh masih ada waktu ya. Ini kalau dilanjutkan bisa panjang. Lanjut ya, tidak apa-apa ya. Oke. Setelah kita mengenal Nabi tadi itu, bangga kita ya jadi umat Nabi. Bangga enggak? Bangga. Terus bagaimana cara kita mensyukuri adanya Nabi Muhammad? Ya dengan cara memperingati kelahiran Nabi. Maulid Nabi seperti ini. Kita berkumpul dalam satu majelis silaturahmi yang awalnya tidak kenal menjadi kenal, yang awalnya dari daerah sana kumpul semua ke sini, kenal semua. Silaturahmi diajarkan enggak oleh Nabi? Diajarkan atau tidak? Diajarkan. Ada sholawatan, diajarkan enggak oleh Nabi? Diajarkan. Itu diperintahkan oleh Allah. Ini salah satu-satunya ya, perintah Allah yang Allah sendiri mengerjakan. Apa itu? Sholawat. Kalau Allah memerintahkan kita untuk sholat, apakah Allah sholat? Enggak sholat. Masa Allah sendiri sholat? Ketika Allah memerintahkan haji, puasa, zakat, apakah Allah seperti itu juga? Tidak. Tapi ketika memerintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, Allah juga bersolawat kepada Nabi Muhammad. Nah, solawatnya Allah ini dalam bentuk memberikan rahmat, memberikan kasih sayang. Solawatnya malaikat kepada Nabi Muhammad itu berupa maghfirah, permohonan istighfar, ampunan kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Salawat dari makhluk, dari kita semua ini untuk Nabi Muhammad bermakna doa yang baik kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kita diajarkan seperti itu dan Allah sendiri melakukan. Kemudian ada sedekah makanan, ada sedekah minuman, ada buah-buahan. Ini semuanya pahala dan dikumpulkan dalam satu tradisi yang bernama Maulid Nabi. Jadi Maulid Nabi ini sebenarnya tradisi Bu. Tradisi Maulid Nabi ini tradisi orang Indonesia dan orang-orang ahlu sunnah pada umumnya dalam mengekspresikan rasa syukurnya dan kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW.
Itu ekspresinya seperti itu. Jadi bukan ibadah. Itu garis besarnya ya. Maulid Nabi ini bukan ibadah dalam artian diajarkan oleh Nabi. Nabi Muhammad tidak pernah tuh langsung ngundang para sahabat, yuk kumpul ke masjid memperingati ulang tahun saya. Pernah enggak? Nabi Muhammad tidak pernah melakukan itu. Sahabat tidak pernah. Tabi'in tidak pernah. Tabi'in juga tidak pernah. Nah, berarti kalau begitu ini bukan ibadah memang nilainya. Makanya kalau ada yang menentang, orang-orang menentang Maulid Nabi, bilang tidak pernah diajarkan oleh Nabi. Sebenarnya ada dalilnya. Kita kasih dalil bahwa Abu Lahab yang jelas-jelas kafir, sudah dinas oleh Al-Quran kekafirannya, tetapi karena bahagia atas kelahiran Nabi Muhammad, setiap hari Senin dikurangi siksanya. Itu dalilnya terlalu umum, kata orang yang menolak Maulid Nabi. Oke, kita kasih dalil yang lain. Misalnya yang lebih jelas, sebenarnya memang tidak diajarkan langsung oleh Nabi Muhammad SAW, karena memang bukan ibadah. Maulid Nabi ini tradisi. Lantas kalau tradisi, bolehkah kita melakukan hal yang seperti ini? Boleh. Bahkan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya mana? Dalilnya kalau kita buka hadis riwayat Imam Bukhari. Bunyinya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusamin ujurihim syai'un." Barang siapa yang membuat satu kesunahan yang baru dalam Islam, dia dapat satu pahala. Kedua, pahala orang yang mengerjakan setelahnya dengan tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Maulid Nabi baik enggak nih dalam Islam? Baik. Dengan diadakan seperti ini, orang mau sedekah, kumpul-kumpul, silaturahmi, itu positif. Sebaliknya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan falahu itsmuha wa itsmu man amila biha ba'dahu min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'un. Yang membuat satu tradisi buruk dalam Islam, dia akan mendapatkan dosa, dan juga dosa orang yang mengerjakan setelahnya dengan tanpa mengurangi dosa tersebut. Oh, jelas sekali. Kalau begitu ini dapat pahala semua. Nah, makanya oleh karena itu Imam Asy-Syafi'i menjelaskan bid'ah itu berarti ada dua. Al-bid'atu bid'atani. Bid'ah itu dua. Yang pertama mahmudatun terpuji, wa madhmumatun tercela. Bid'ah yang terpuji apa? Bid'ah yang terpuji adalah fama wafaqas sunnata fahuwa mahmudun. Bid'ah yang sesuai dengan sunnah, merayakan Maulid Nabi, ada acara silaturahmi, acara sholawatan, acara sedekah, sesuai sunnah enggak? Berarti mahmudah, bid'ah mahmudah, terpuji. Terus bid'ah yang tercela itu gimana? Bid'ah yang tercela itu wa ma khalafaha fahuwa madhmumun. Yang menyalahi sunnah Nabi, maka itulah sebenarnya bid'ah yang tercela. Nah, misalnya ayo acara Maulid Nabi, datang ke masjid, sampai di masjid rokokan semua misalnya. Itu tidak ada faedahnya. Tapi kalau rokokan, habis itu sholawatan, sholawatannya itu dapat pahala. Nah, jadi kita harus teliti, Bu. Nah, jadi kita harus teliti melihat dalilnya tadi itu. Man sanna fil Islam tadi itu hadisnya, hadis riwayat Imam Bukhari. Secara kebahasaan kita juga harus teliti. Kenapa? Karena ada satu hadis juga yang sering disalahgunakan. Ini juga mumpung ada di forum ibu-ibu ini. Ini bisa jadi poin intinya juga, Bu. Silahkan dibawa pulang. Bukti bahwa melihat hadis Nabi Muhammad itu harus teliti, bahkan secara bahasa. Ada hadis yang sangat populer bunyinya an-nikahu sunnati. Nikah itu belum tentu, Bu. Jadi ini dalil poligami. Nah, nanti begitu. Nikah sunnah sekali. Tadi pagi saya ngisi forum bapak-bapak, tidak berani saya ngomong kayak gitu. Takutnya nanti di demo saya, udah masih muda, baru nikah. Kamu kan masih baru nikah. Ini kan forum ibu-ibu ya. Boleh, nyakitkan istri itu berdosa. Nikah itu bisa halal, bisa haram, bisa makruh, bisa mubah, bisa sunnah. Tergantung kondisinya, tergantung kesiapannya. Kalau sudah siap mapan fisiknya, ekonominya, ya sudah wajib, sudah begitu.
apalagi dia sering kemana-mana, misalnya khawatir melakukan perbuatan zina, naudzubillah, wajib tuh. Nah, kalau sudah mapan ekonomi tapi dia masih fokus ke kuliah, sebenarnya dia sudah pengen punya anak wajib banget. Nah, ini harus diperhatikan setiap aspeknya. Sebenarnya hadis an-nikahu sunnati, kata sunnati di situ bukan term fikih, bukan term fikih. Kalau sunnah term fikih, sunnah apa sih definisinya sunnah itu? Sunnah adalah sesuatu yang apabila dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Sunnah itu dalam pengertian fikih. Tapi an-nikahu sunnati, sunnati itu bukan dalam artian ilmu fikih, tapi di situ dalam artian bahasa Arab. Jadi an-nikahu sunnati, nikah adalah caraku, kata Nabi. Cara apa? Cara dalam menyalurkan hasrat sebagai manusia beliau kepada wanita yang telah disyariatkan sesuai dengan tuntunan Islam. Seperti itu sebenarnya yang dimaksud. Kalau bahasa kita ya, nikah itu jalan ninjaku, gitulah kira-kira kata Nabi. Jadi bukan karena nikah itu bukan karena motivasi nafsu apa, bukan, karena kesanggupan. Nah, kira-kira begitu. Penting nggak dalil ini, Bu? Nanti jelaskan ke bapaknya, Bu, ya. Itu saya kira core of the core-nya saya kira cukup sekian. Ini sudah masuk asar saya kira. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada pimpinan daerah wanita Islam Kota Singkawang yang telah mengundang saya sehingga bisa silaturahmi bersama ibu-ibu sekalian. Apabila ada perkataan ataupun perbuatan saya yang menyinggung hati ibu-ibu, juga bapak-bapak barangkali yang di luar, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.